siapa duluan? Halo, saya kok nggak dengar suara kalian ya? Tadi kayaknya ada yang ngomong ya. Silakan siapa duluan? Kalau nggak saya tunjuk loh nanti. Izin Bu, kira-kira boleh saya duluan Bu? Boleh, silakan Afif. Kamu ngerjakan yang nomor berapa? Saya yang mengerjakan yang nomor 11 itu. Oke, ya. Mungkin kalau dari sisi area nggak sama ya kalian ya. Jadi tolong jangan iri-irian ya. 11, oke, silakan. Sudah terlihat Ibu? Oke ya. Iya. Baik, selamat siang kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melakukan asistensi untuk mapping pada kawasan 11. Jadi untuk kawasan 11 sendiri, untuk hasil mapping yang saya sudah lakukan secara sedikit kasar, itu hasil seperti ini. Di mana saya memapping untuk bangunan yang saya foto itu cuma di bagian luarnya aja, Bu. Di mana di sini kan ada beberapa bangunan yang saya warnain, itu yang bangunan yang saya foto aja, Bu. Jadi ada beberapa kayak, misalkan di bagian sini kan seharusnya kan kawasan saya sampai sini, Bu. Tetapi untuk Mm-mm, yang bangunan yang di apa gang ini nggak saya foto Ibu karena di sebelahnya ini kan ada sambungan dari kawasan teman saya yang lain juga Ibu. Jadi saya pikir mm-mm. untuk bangunan yang ini tidak saya foto karena nanti kita bakal ngelakuin Oke ya. eh, Mm, tampaknya itu mm. cuma dari luar Ibu. Saya pikir. Ya. Nah jadi di sini ada 7 simbol yang saya buat. Untuk simbol pertama ada rumah toko atau toko biasa gitu. Yang ungu ini ada satu bangunan yang tidak saya ketahui mungkin fungsinya untuk apa, nanti bisa saya tunjukkan kepada Ibu. Yang hijau sekolah, yang biru ada Sekolah apa vihara. itu di situ? Sebentar, sebentar. 11 itu di jalan apa ya? Sorry. eh, Jalan sebentar Ibu. Saya Itu jadi ini ya, apa sedikit dekat lupa. pajak lama ya? Pajak lama, pajak ikan ya? Perdagangan Eh, atau apa? Masih di Jalan Pemuda? itu di Coba jalan tunjukkan fullnya. Tunjukkan fullnya yang kemarin 1 sampai 18. sebentar Ibu. Eh, nggak ada di sini. Saya buat mungkin Nggak kamu satu taruh di baru situ aja. ya? Iya Ibu, mungkin saya bikin yang baru aja langsung di sini. Hmm, sebentar Ibu. Yang ini Ibu. Ya, 11, 11 itu, ya kan? Itu kayaknya pajak ikan lama ya? Oh, bukan ya? Bukan, bukan, bukan. Ya, Bukan ya. Ibu, Oke, di oke. sekitar sini kalau nggak salah. Ya, oke, ya, lanjut. Yang merah muda itu ruko kosong, yang merah tua bangunan hancur, sama yang ada kuning di sini ada restoran. Nah, langsung saja kita mulai di bagian bawah ini dulu. Jadi yang untuk yang kuning ini ada kayak jajaran ruko sebenarnya Ibu, cuman di bagian tengahnya sendiri ada restoran. Jadi saya bedakan Nah, untuk oke, 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 restoran oke. sushi. Sebentar, sebentar. Nah, ini langsung saya komen ya.
Kalau ini saya semoga saya salah ya, Afif ya. Nanti kalau saya salah komentarnya dikasih tahu. Ini kan Afif membuatnya nggak berjejer ya. Jadi yang kamu foto ini itu kuning, ya kan? Iya Yang Ibu. kuning. Iya. Nah, benar. Iya. Nah, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam di mana? Oh iya Ibu. Jadi sebenarnya saya kayak menggunakan semacam program gitu Bu di website untuk mempersingkat pembuatan mappingnya sendiri Bu. Jadi dia garis-garisnya ini tuh terbaca di programnya itu kayak atap atas bangunannya Bu. Jadi Padahal, mungkin di sini tidak terlalu akurat gitu untuk garis-garisnya Bu. oh, padahal itu satu bangunan ya maksud kamu ya? Benar Ibu. Oh, oh, artinya itu sebenarnya bukan bukan apa bukan banyak bangunan, bukan ya? Iya Bu. Karena programnya ngebaca di atas itu kan kayak ada atapnya itu Tetap. beda-beda Bu Oh, oke garis-garisnya. ya ya ya. Jadi dia Oke, oke. kebagi gitu. Ya, artinya lebih ke ini ya kamu ya apa namanya? Kamu tahu lapangannya seperti apa gitu ya dengan foto itu ya. Nah, terus kenapa kok ini ada dua foto? Ini atas bawah kuning sama pink ini apa maksudnya? Oh ini Bu, untuk yang ngebedain yang kuning ini kan restoran Bu, kan dia karena sejajar sama yang ruko lain gitu Bu. Mungkin untuk memperjelas aja sih saya Bu. Sebentar, 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 sebentar. Tapi itu satu fungsi nggak apa ya satu kepemilikan atau satu blok masa satu masa nggak? Tadi katanya kamu satu ini satu masa. Satu masa Ibu, cuman karena berbeda tampaknya, saya pikir saya perbedain aja Ibu untuk apa namanya Bu, pengelompokannya Bu gitu. Oh, atau ini sebenarnya kamu maksud itu ruko yang kemudian terdiri dari beberapa bangunan gitu maksudmu? Iya Ibu. Oh, nah kalau gitu harusnya tetap kamu bikin satu-satu. Cuman memang dia dalam satu bangunan, tapi per fasadnya beda-beda, gitu kan maksudnya ya? Iya Ibu. Beda fungsi kan? Berarti itu Benar Bu. katakanlah, katakanlah ini yang pertama toko buku katakanlah, yang sebelahnya toko sepatu gitu ya? Iya Ibu. Oke, 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 yuk lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang di bagian ini, Bu, ada merah sama merah tua sama merah muda. Di sini yang merah tua ini itu kayak semacam bangunan yang udah hancur gitu, Ibu. Sedangkan yang merah cerah ini, dia rukonya itu kosong, bener-bener kosong kayak ruko-ruko terbengkalai gitu, Ibu. Di mana Mhm, mhm, di sampingnya sendiri, Bu, ini juga saya pengen nanya ke Ibu, itu kayak ada gang masuk gitu, Bu, yang mhm, menghubungkan bagian sini sampai sini. Cuman saya pikir saya nggak bisa masuk Ibu karena itu dijaga sama satpam gitu Bu. mhm, 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 mhm. Nah Itu jarak selanjutnya di berapa itu ininya? Kira-kira berapa meter itu? Selasar eh, apa lorongnya itu berapa meter itu? panjang sampai atas itu ya Bu, maksud Ibu? Enggak, lorongnya lebarnya maksud saya. Oh sekitar bisa 2 mobil gitu Ibu, Ih, 2 mobil dua sempit mobil gitu Ibu. berarti gang dong. Eh sebentar sebentar, saya kayak Enggak, lupa. maksudnya mobil bisa masuk maksud kamu? Bisa Bu, tapi mungkin cuma satu yang bisa Oh, masuk. tapi kenapa kok ditutup? Mmm, bukan ditutup Ibu, cuman dia itu dijaga sama satpam gitu Ibu. Jadi Mhm, itu karena kayak mungkin mungkin itu semacam pe apa, tempat penghuniannya itu sendiri gitu Bu. Jadi itu kayak hmm, ada, mhm, jalannya paving block gitu Bu, bukan jalan jalan raya itu kan bukan dan bukan ditutup pagar kompleks juga. perumahan kan? Kenapa ini ya? Oke, oke, oke ya, lanjut. Atau mungkin nanti bisa saya tunjukkan dari Google Map Ibu, yang Oke, oke, itunya. oke. Ya, Oke. terus? Selanjutnya itu di sebelah jalan masuknya itu ada ruko lagi, dan di bagian biru ini itu ada kayak vihara gitu, Ibu. Mhm, Nah, sebelah viharanya itu juga ada ruko yang kosong juga,
sampai ke bagian sini ada jalan masuk juga, Bu, ada gang. Cuman yang di bagian sini itu nggak saya foto, seperti yang saya bilang tadi, Bu. Jadi saya cuma ngambil foto yang di Mhm, bagian sininya aja. Baru di sebelah sisanya sampai simpang itu ruko-ruko, Ibu. mhm, oke. Baru selanjutnya dari Ini simpang kamu ke sampai lapangan kan? Ini kamu ke lapangan atau ke via GGS? ke lapangan, Ibu, semalam. Oke, ya. Mhm, Baru selanjutnya, Ibu, dari yang simpang lampu merah itu, Bu, yang di plaza, itu sejejer sampai ujung itu ruko semua, Ibu. Jadi ada banyak toko-toko yang berbagai macam fungsinya. mhm, Baru dari situ masuk ke gang yang sebelah sini, yang sebelah hijau ini. Di sini ada yang saya bilang tadi, Bu, SMP. Ini yang mmm, warna mhm hijau. Ini yang pas masuk itu yang bagian ini, Bu. mhm, Baru tuh di sebelah SD-nya ada rumah toko lagi. Dan yang tadi saya bilang, Ibu, yang gang masuk itu, yang gang sempit itu mhm, ini, Bu. Ada kayak di ujungnya ini ada pintu gerbang tertutup gitu, Ibu. mmm, mhm mhm mhm. Nah, selanjutnya, Ibu, yang di bagian ini, Bu, yang ini yang saya tidak tahu itu, Bu, yang warna ungu, ada bangunan yang cukup besar, Ibu. Sayangnya nggak ada pamflet nama apapun sih, Bu, di bangunannya. Jadi saya kurang tahu juga, ini bangunan fungsinya untuk apa, Ibu. Fungsinya apa? Oke 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 oke. Baru selanjutnya, ada gang masuk juga secara singkat di sini, Bu, jalannya kecil, sampai sini aja tapi nggak sampai ujung. Di mana di sebelahnya itu ada rumah toko lagi, Bu, sisanya. Mhm mhm. Dan ada juga gang masuk yang memecah dari kawasan saya sama kawasan teman saya yang sebelah saya, Ibu. Itu aja, Ibu, dari Oke, mapping saya. ya ya berdasarkan dari punya Afif, nantinya kalian harus mempetakan, fungsi ya, jumlah lantai ya. Tadi kan kita lihat yang punya Afif ada yang satu lantai, ada yang 2 lantai, ada yang 3 4 gitu ya, Afif ya. Bahkan kayaknya ada yang cukup tinggi itu, berapa itu? Ini, Ibu, Ya itu 1, 2, heeh, 3, 4, 5, 6, Ibu, mungkin, nah atau 6 lebih. ya. Jadi nanti berarti jumlah lantainya, harus kalian bahas juga gitu ya. Kemudian apakah bangunan itu bangunan baru atau tidak? Silakan berdasarkan analisa kalian dulu pada saat pemetaan nanti, informasi yang lebih detail bisa saya bantu untuk mengatakan itu lama atau tidak, ya, oke? Baik, Bu. Ya, oke Afif, thank you. Sebelum itu Berikut boleh saya ah, bertanya, Bu? oke silakan. Kan yang tadi itu kan ada banyak ruko gitu kan, Bu, dan Mhm, setiap toko itu berbeda-beda fungsinya. Itu kami membedakan jenisnya atau kami samakan tetap nah, satu ruko gitu, Ibu? enggak, harusnya tetap dibedakan ya. Jadi, kan makanya tadi saya bilang kan ada apa, ada satu bangunan bisa jadi dia kan banyak toko kan, Mhm. banyak pintu kan. Nah, setiap pintu dia punya fungsi toko masing-masing, ada toko olahraga, ada toko musik misalnya, atau di situ ada toko buku, ya. Nah, itu harus kalian petakan masing-masing fungsinya satu-satu. Kalau di situ kalian melihat ada, oh itu bangunan, di lantai 3 atau 4 ada sarang walet ya kalian harus ceritakan. Di lantai satu dia fungsinya ini, di lantai 3 fungsinya burung walet misalnya, ya, paham? Baik, Bu, paham, Bu. Oke, nanti dilanjutkan lebih detail lagi ya, Afif ya. Baik, Bu. Silakan berikutnya siapa? Terima kasih banyak, Ibu. Nisrina, yuk selanjutnya.
Silakan mana Nisrina? Izin Bu, apa Ya. saya boleh presentasi duluan Bu? Oke, silakan. Nah, tadi Nisrina menulis itu untuk apa? Nisrina nggak datang di sini. Tapi kenapa dia tulis di presentasi? Wayo ini. Ya, silakan. Siapa? Barusan Rehan ya? Sebentar ya Bu. Ya. Izin Bu, jadi saya berlokasi di bagian 15 itu berada di atas Afif tadi Bu. Oke, ya. Nah untuk pemetaannya sendiri saya menggunakan software ada namanya SY Maps. Dan jadi dari softwarenya itu pada saat kita survei, kita memfoto bangunan itu, dia langsung menunjukkan lokasi dari foto tersebut Bu. Jadi pada saat Pakai foto apa? Software apa? Sorry, eh, pakai software apa? pada saat difoto di lapangan, jadi di map itu kelihatan di mana letak saya foto Bu. Jadi ini Enggak, lokasi-lokasi maksudnya saya foto. pakai program apa? Pakai program apa? Pakai aplikasi SW Maps Bu untuk S ngambil data. SW Maps. SY Map. Apa itu? Untuk ini Bu, survei lapangan mengetahui lokasi dan trek jalan gitu Bu. Oh ya udah nanti kamu tulis aja ya. Iya Bu. Nah setelah saya ngambil datanya, baru saya mengekspornya ke website ya, seperti Afif tadi, namanya CapMapper juga. Jadi Pak, sorry. Dibilangnya jam 3 jam. Lanjut. Nah, untuk kategori wilayahnya saya agak bingung, soalnya dari CapMapper seperti yang Afif bilang tadi, mungkin bagian atapnya saja kurang sesuai dengan existing yang tersedia. Jadi saya membuatnya berdasarkan batas-batas wilayah Bu, kayak yang warna kuning itu wilayahnya warung makan, seperti itu Bu. Nah ada beberapa bangunan juga saya nggak tahu fungsinya secara rinci seperti apa, soalnya memang di daerah itu ruko-rukonya itu jadwal bukanya tidak menentu dan dia tidak diketahui menjual apa. Sebagai Nah, sebentar, Rehan. Ya, Bu. Kamu ini ke lapangan atau berdasarkan Google Map? Ke lapangan Ibu. Oke. Nah, sebagai contoh di bagian yang warna kuning ini Bu, pada saat kami datang itu dia tutup Bu. Saat sore hari dia itu buka warung nasi Padang Bu. Jadi beberapa bangunan di sini dia tidak diketahui fungsi secara spesifiknya dikarenakan jadwal bukanya juga tidak tahu, dan dari luar pas tutup juga kita nggak tahu dia tuh fungsinya dari apa, karena ya dia naruh barang-barangnya di dalam Bu. Oke. Nah untuk dokumentasi fasad sendiri saya memasukkan input berdasarkan data yang dari SW Maps tadi, ada total kisaran ada 23 foto. Untuk yang foto pertama dari sebelah kiri itu dia lokasi saya depan langsung dengan Rumah Sakit Murni Teguh sama Vihara Setiabudi Bu. Untuk pertokoan yang warna kuning nomor 1 itu ya di sini ada Indomaret dan toko buku. Untuk selebihnya banyak yang saya tidak tahu Bu. Di sini banyak ruko-ruko yang tutup Bu. Soalnya kami juga survei di jam-jam pagi Bu. Nah untuk bagian nomor 45 itu terdapat bengkel dan toko-toko kecil gitu Bu, tapi spesifiknya tidak tahu sih Bu, dia itu ngesediain jasa seperti apa. Dan ya sisa-sisanya di jalan yang sekecil ini dari nomor 9 sampai 17 dia itu ruko-ruko biasa Bu, gak ada bisa dibilang cuman ruko mati gitu Bu, soalnya kami nggak tahu situ jalannya juga
dilewatin nggak banyak orang, jalannya sepi. Nah, untuk yang nomor 18 di situ ada rumah sakit, Bu. Rumah sakit bersalin dari Murni Teguhnya, Bu. Itu rumah sakitnya itu nggak lama-lama kali baru Bu, dipakai, Bu. Nah, sebelumnya Bu, saya mau bertanya untuk bagian yang akan dijadikan fasad itu bagaimana ya Bu? Soalnya bentuk saya itu dia agak miring di sini Bu. Yang apa? Yang apa? Untuk kelilingnya, kan kalau punya teman saya tadi Afif, dia itu nggak bisa dicoret ya. Dia dia tuh gini Bu, bagian yang atas ini Bu. Nah itu ngambilnya gimana Bu? Oh, ya. Berarti harusnya gini, sebentar. Harusnya kamu per layer aja. Jadi yang sisi mana? Kayak 1, 2 itu harusnya satu muka. 23 sampai 19 sampai 23 harusnya satu ini lagi. Terus 9 sampai 17 sendiri lagi. 17 18 beda lagi. 3 sampai 8 beda, ya. Ya, Atau untuk boleh 1 sampai 9 jadi 1 sampai 8 jadi 1 boleh. 9 sampai 17 boleh, ya. Tetap 1 plus 19 ke 23. berarti Tapi dari tetap harus dikasih informasi bahwasanya bangunan antara 9 sampai 17 dan 19 sampai 23 itu beda bidang. Paham berarti nggak? untuk paham Bu. Berarti yang 17 18 di layer itu aja nggak sampai 3 Bu. 17 18 harusnya kamu buat sendiri. Dan itu dibedakan karena dia bidangnya kan lain ya. Iya. Kalau 9 sampai 17 dengan 19 23 itu kan kamu masih satu fasad. Iya Bu. Walaupun seperti yang tadi saya bilang, lokasinya atau posisinya berbeda. Baik Bu. Mungkin untuk dari saya cukup segitu saja Bu. Ya, oke, ya. Terima kasih Bu. Ya. Berikutnya siapa? Ya, silakan Wilson. Rehan, kamu ini ya, tolong delete Nisrina terus diganti namamu ya. Baik Bu. Daerah apa? Oh, oke, oke, oke. Ha, ha. Restoran Ria. Ha. Sebentar, sebentar. Harusnya kamu yang di sisi sini juga dong, yang di bawah itu. Yang bukan, bukan, sebelahnya, sebelahnya. Ah, itu ke sana ke yang ke hijau itu harusnya kamu juga itu. Bukan, bukan, bukan. Atasnya, atasnya. Yang bukan, bukan itu, bukan itu. Sebentar, sebentar. Saya kalau Google Map nggak terlalu bisa ininya ya. Sebentar ya. Hmm.
Ternyata nggak bisa untuk ini ya, nggak bisa untuk gambar ya. Nah, coba lihat di grup yang saya coret kuning harusnya juga. Bagian mana? Itu harusnya kamu, ya. Oke, yuk lanjut Wilson. Mhm, harusnya digambar. Mhm, mhm. Ya, justru sampai sebenarnya dari nomor 1 sampai 18 keseluruhan ya, bukan 1, 18-nya kamu ya. 1, 18 yang saya buat area itu didominasi toko sama kantor sebenarnya, makanya kan nanti judul besar tugas kalian adalah kawasan pusaka niaga atau kawasan atau Main Street kalau kita bilangnya di Eropa ya, Eropa Amerika bilangnya Main Street, pusat kota yang notabene di situ fungsinya lebih komersial. Komersial tuh bisa toko, bisa kantor, bisa rumah sakit juga. Oke, lanjut. Mhm, mhm. Nah, tokonya nanti harus di ini ya, identifikasi ya, toko jenis apa gitu harus ya. Oke, ya. Berikutnya silakan siapa? Ya, silakan Nisrina. Baik, Bu. Izin, Bu, apakah sudah terlihat? Hmm, ya lagi proses. Ya, silakan. Nggak ada suaranya Nisrina. Maaf, Bu. Jadi beberapa progres yang sudah saya lakukan itu, saya sudah membuat CAD-nya, tapi ternyata saya kira yang di tengah ini enggak, Bu. Jadi saya belum dapat. Dan kemudian di sini udah saya apakan juga beberapa namanya. Mhm. Lokasi saya di yang nomor 13. Mhm. Mungkin ini lebih Sebentar. Nisrina, kamu dapat CAD dari mana? dari CAD Mapper, Bu. Oh, CAD Mapper. Oke. Soalnya kalau tidak keliru 1 atau 2 tahun yang lalu ya, ada mahasiswa yang punya AutoCAD 1 Kota Medan. Kalau mungkin dari kalian ada yang punya bisa di-share semua. Jadi
di-share ke teman-teman ya untuk area yang dikerjakan, karena itu cukup membantu kalian sebenarnya. Ya, silakan lanjut. Baik, Bu. Di jalan ini, di daerah Jalan Ahmad Yani itu seperti yang pernah kita pergi tempat sebelumnya, pernah kita lewatin juga. Ini ada Kama Hotel, Pojok Kesawan Cafe yang hari itu juga ada kita lihat, dan di sini juga ada Jong Afi. Begitu juga dengan beberapa bangunan di sekitar Jalan Ahmad Yani. Untuk berikut adalah beberapa fotonya, nggak kelihatan. Ya. Nah, harusnya di peta ya. Kalau di sini jadi kita nggak tahu itu posisinya di mana ya. Oh iya, Bu. Nanti saya tambahkan nomornya juga. Ini ada beberapa foto, seperti ada Jong Afi juga. Izin bertanya, Bu, jika misalnya ada ruko yang terlalu berdempetan itu, untuk di bangunannya nanti, dalam satu gambar aja bisa, Bu? Untuk ditampak. Berdempet itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak bangunan yang ini kan ini terlalu berhimpitan kan, Bu? Untuk ditampak boleh sekalian gitu, Bu? Oh, fotonya. Iya. Oh, tapi pada saat gambar kan memang semuanya menyatu kalau pada saat gambar. Oh. Tapi kalau fotonya silahkan gimana bagusnya kalian sih kalau menurut saya. Kalau satu-satu dirasa sulit, lebih ke fasadnya bisa kalian dapat beberapa bangunan, no problem. Asal bisa di merge-nya, asal bisa di merger-nya ya. Di merger-nya bisa satu skala nggak apa-apa. Oh ya, baik, Bu. Di sini juga ada Permata Bank yang di sini. Di daerah jalan perniagaan dan perdagangan kebanyakan itu fungsinya itu ruko-ruko dan toko-toko seperti ini. Nah, cuman hati-hati, jangan ada yang perspektif, ada yang fasad ya. Karena kalau kecuali kalian memang mau membuat dua sisi nggak apa-apa, tapi kalau kalian harus melihat fasad kan mau tidak mau nggak boleh perspektif motonya. Ya. Izin bertanya, Bu, jika ada beberapa bangunan yang tidak diketahui fungsinya itu bagaimana, Bu? Kenapa? Nah, ya silakan. Nggak tahu fungsinya itu karena di situ nggak ada apa namanya, nggak ada papan mungkin ya. Silakan nanti di undefined dulu ya. Tidak terdefinisi, tapi siapa tahu nanti ada kawan kalian bisa ngasih informasi atau mungkin bahkan saya bisa kasih informasi nanti bisa kita telusuri bareng ya. Ya. Untuk saat ini silakan kalian membuat pemetaan sesuai apa yang kalian temukan di lapangan dulu. Baik, Bu. Segitu saja, Bu, progres dari Miss Rina. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Ya, silahkan siapa? Izin, Bu, saya boleh presentasi, Ya, Bu? silakan Clarissa. Sebentar ya, Bu. Jadi bagian saya berada di nomor 18 ini, Bu. Nomor 18, oke. Ya. Dia areanya dari pos blok mulai sampai ke simpang.
Jadi yang saya dapatkan itu yang pertama ada pos blok, lalu di sebelah pos blok itu ada semacam data center, news center atau Telkomsel gitu, Bu. Lalu selanjutnya ada Menara BRI yang berfungsi sebagai kantor, lalu ada Bank Danamon di sebelahnya. Dilanjutkan dengan selanjutnya ada di Trasda Mitsubishi. Jadi di sini, Bu, sebenarnya kan ada 2 fasad di bagian merah ini. Tapi saat di Cap Mapper itu dia digabung, Bu. Jadi dia macam satu bangunan gitu. Lalu selanjutnya di sini ada sederetan ruko yang fungsinya ada yang salon, ada yang tempat makan, lalu ada beberapa ruko yang kosong mungkin sebagai tempat tinggal, Bu. Lalu yang di belakang sini awalnya kiranya hanya di sini, Bu. Jadi yang sudah dapat fotonya di bagian depan, di bagian belakangnya belum, Bu. Oke, kalau di situ nanti karena yang pasti ada pos blok ya. Jadi Iya, Bu. nanti informasi yang harus kamu berikan juga kaitannya sama fungsi baru dan lama ya. Jadi teman-teman yang lainnya juga misalnya kayak nanti yang dapat balai kota, zaman dulu balai kota, sekarang jadi kafe gitu ya. Oke ya. Berikutnya silakan. Nanti kalian minggu depan harus sudah posisi dibuat figur ground ya. Figur ground dengan berbagai informasi yang nanti ada di dalam list yang saya tulis di WA Group. Ya, silakan Dewa. Berangkat jam berapa saya? Isi nanti dah. Oh, sebelum jam 3. Izin, Bu, boleh saya presentasi, Bu? Silakan. Oke, saya izin share screen ya, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Udah. Oke. Ini kawasan yang saya ambil, kawasan 1. Yang berarti yang ada balai kota lama ya? Ya, yang ada balai kota lama. Kemudian ini bagiannya yang saya ambil. Kalau yang area sebelah kiri ini nggak bisa diakses, Bu, karena dia berbatasan dengan Sungai Deli. Kemudian rumah yang paling ujung ini juga dia rumah private gitu, Bu. Jadi untuk ke sini yang paling ujung juga tuh ya? ada gerbang, jadi nggak bisa masuk. Dia ngeblokir jalan masuknya, Bu. Yang bisa diakses cuma yang ini. Oke, kemudian ini tampak jalan. Ini yang sisi bagian kanan, yang area balai kota lama. Ini bangunan dari kiri ke kanannya, Bu. Yang pertama itu balai kota lama yang sekarang Grand City Hall. Kemudian ada Bank Indonesia. Kemudian ada Hotel Grand Ina. Yang ketiga, yang keempat itu kalau saya lihat dia tuh menyatu dengan Grand Ina saat ini, Bu. Tapi kemarin saya intip gedung ini sekarang kosong, Bu, nggak difungsikan. Kemudian yang kelima itu ada kantor Mirai Asset namanya, itu kayak yang di bidang aset sekuritas gitu. Kemudian yang keenam ini sebenarnya dia bangunannya tertutup halte balai kota. Jadi saya kurang yakin itu bangunannya mungkin diaksesnya dari Toyota yang di sebelahnya. Ya, jadi nomor berapa itu? Nomor 8 apa itu?
Nomor 8 itu yang di sudut itu gedung kampanye Prabowo Gibran, Bu. Jadi fasadnya Ya, gini karena ditutup ya, gitu. udah oke. Yang ke-7 tadi showroom Toyota, Bu. Yang saya kurang yakin tuh nomor 6, Bu. Yang tadi kamu bilang gedung kosong itu ya? Ya, sama yang 3 dan 4 itu baiknya digabung aja atau dipisah, Bu. Soalnya setahu saya dia itu sama-sama Grand Ina, cuman yang di bagian 4 ini dia nggak difungsikan kemarin saya lihat. Oh. Nah, kalau nggak difungsikan tapi dia tetap masuk Grand Ina, ditulis aja Grand Ina A dan Grand Ina B atau gimana? Oh, baik. Oke, ini untuk fungsinya tadi. Ini gambar yang dulu dengan sekarang. Oh ya, Bu, tadi saya kelompokkan, saya kurang tahu ini benar atau enggak. Ini saya buat yang ungu nih gedung lama, yang biru gedung baru. Tapi mungkin Grand Ina yang besar nih kayaknya gedung baru ya, Bu. Kenapa? Tadi saya kelompokkan yang bagian ungu ini gedung lama, yang biru gedung baru. Namun sepertinya yang Grand Ina yang besar nih gedung baru ya, Bu? Atau gedung Nah, lama? coba nanti harus kamu cari di internet. Nah, Ya, ini unik ya. yang ini saya nggak Sorry. nemu gambarnya, Bu, yang gedung besar nih. Foto lamanya nggak Oke, nemu. nggak apa-apa. Yang nemu Nanti bisa kita cari bareng-bareng. Nah, ini ya teman-teman yang lainnya ya, cara presentasi punya Felisa unik ya, bagus ya, karena bisa kelihatan lebih kentara data-datanya. Walaupun kebetulan ini Felisa bangunannya gede-gede ya, sehingga pada saat dia bicara gedung lama dan gedung baru bisa dibuat garis-garis seperti itu. Tapi cara presentasi punya Felisa unik, bagus ya. Ya, silakan lanjut Felisa. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ini sisi yang di jalan, saya lupa nama jalannya, yang di sebelah bawah ini. Nah, di sini dia cuma ada satu gedung yang panjang, gedung Grand City Hall. Yang bagian belakang ini saya lihat, tapi ini sebenarnya lantai bawahnya aja, Bu, yang difungsikan sebagai bank. Sisanya ini tetap bangunan hotel. Nah, ini saya rasa ini gedung Nah, kalau gitu harusnya kamu punya 2 gambar di atas bawahnya ya. Mungkin bawahnya warna biru, atasnya kuning ya, jadinya ya. Oke, Bu. Atau mixed use. Oh ya. Ya, terus Cuman Bu, yang ini fasadnya itu ketutup semua, Bu. Saya agak bingung nih gimana cara cat-nya nanti. Iya. Ketutup pohon. Ketutup pohon tapi tingginya dapat. Tingginya segini, Bu, yang tengah. Tingginya kan dapat. Ya, tingginya ada dapat. Jadi pada saat nanti kamu memfoto, itu kamu perkirakan aja nggak apa-apa. Kan misalnya sekarang itu berapa lantai? 6 lantai. 6 lantai sekarang samakan semuanya ketinggian lantainya sama gitu kan. Ya, karena kan kalian sebenarnya melakukan pengukuran cepat ini ya. Ya. Tidak yang benar-benar detail sehingga ya no problem, yang paling penting sebenarnya lebih ke jumlah lantai. Baik, Bu. Oke, yuk. Kemudian saya lanjut ke sisi yang di atas. Kalau kita lihat map yang di sudut kiri atas ini, ada saya buat nomornya, tapi karena ini kepanjangan, jadi saya bagi 2. Ini ada 20 rumah yang warna merah, yaitu rumah tinggal. Saya buat 10-10 untuk dipresentasikan. Ini kita mulai dari yang paling kanan, yang gedung merah, yang kampanye tadi.
Itu saya anggap sebagai kantor. Kemudian yang sebelah kanannya itu ada hotel. Ini Hotel The Ritz kalau saya nggak salah. Ini Hotel The Ritz. Oh ya, saya lupa ganti ketinggiannya, Bu. Maaf. Kemudian ini ke kanannya itu semuanya rumah tinggal, Bu. Cuman ada satu rumah kosong yang di nomor 15. Oh, daerah sana. Oh ya. Ya, ini Itu yang Tembakau perumahan, Deli. itu Ya, yang perumahan kan ya itu ya? Ya, perumahan Tembakau Deli. Semuanya rumah tinggal. Saya rasa ini semua gedung baru, Bu. Karena dari fasadnya nggak ada yang model Udah gedung kelihatan ya dari fasadnya ya. Ya. Kemudian selanjutnya ini yang di sebelah kanannya lagi yang setelah gang ini. Nah, ini semuanya juga rumah tinggal, cuman ada satu gedung yang ini kayaknya lagi proses pembangunan atau kurang tahu juga. Jadi saya kelompokkan rumah kosong. Bangunan kosong. Yang di sebelah 30 ini, Bu, yang udah gak bisa diakses. Oke. Selanjutnya tinggal foto dokumentasi survei. Oke, berarti kamu tinggal ini ya, figure ground sama membuat toket fasadnya ya? Ya, Bu. Izin, Bu, figure ground tuh maksudnya gimana, Bu? Kenapa? Figure ground tuh yang gimana? Figure ground itu yang hitam putih tadi. Siapa yang tadi udah buat itu? Ya tadi ya, kamu toh? Siapa? Oh, enggak, Bu. Punya saya tadi gini. Bukan, ya, ini sorry. Oh, belum, bukan kamu. Tadi ada siapa ya yang yang bangunannya di blok-blok hitam itu tadi siapa ya? Punya Nisrina ya, Bu? Oh, punya Nisrina. Lupa saya, jujur lupa. Nanti saya kasih tahu, kan kemarin udah saya jelaskan figur ground itu apa, nanti saya kasih contohnya. Oh, baik, Bu. Cuman cara mempetakan punya Felisa menarik dan sepertinya ini bisa dirujuk yang lainnya ya. Jadi cara membacanya lebih gampang. Oke, Felisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin close screen. Silakan lanjut. Oke, lanjut. Siapa? Misi, Bu. Izin presentasi, Bu. Ya, silakan Cindy. Jadi, lokasi yang saya ambil berada di nomor 5, Bu, di sini. Jadi yang saya ambil itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Saya ambilnya layer pertama bangunannya, Bu. Jadi di layer pertama ini banyak toko dan ruang makan. Banyak fungsinya, Bu, seperti toko, rumah kosong, hunian, rumah makan atau kafe, kantor, bank, dan kursus. Ini adalah nama-nama bangunannya, Bu. Total ada 25 bangunan.
berikut adalah foto-foto dokumentasi beserta dengan ketinggian bangunannya, Bu. Oke, nah ini sebentar. Cindy unik ya, di atasnya tertulis waktu aktivitas 4.30, jadi teridentifikasi ya. Kalau yang sedang dilakukan pemetaan ini siang hari. Iya, Bu. Karena seperti yang tadi siapa ya? Setelah Afif tadi siapa ya? Rehan ya. Rehan Iya. tadi sempat cerita kalau pagi, siang, sore, malam beda-beda kegiatannya. Iya, Bu. Ini jadi saya fotonya per bagian, Bu. Jadi dibagi gitu bagiannya. Di sini adalah toko-toko, di sini ada rumah kosong. Lalu di bawah ini ada kantor gitu, Bu. Nah, di sini ada hunian, ada soto kesawan, ada hunian lagi. Untuk sini ada kantor advokat. Lalu di sini ada apa ya nih? Kantor pengacara juga, Bu, yang ini. Terus ada bank. Ada kantor juga. Ini ada bank lagi, Bu. Di sini ada toko kacamata. Samping gangnya lagi ada bank. Lalu di sampingnya nih saya kurang tahu nih bangunan apa. Sepertinya hunian yang bangunan 5 lantai ini. Lalu di sebelahnya lagi ada semacam kafe gitu kayaknya. Hunian, Bu. Maaf, Bu. Ada hunian, lalu di sebelahnya ada restoran TikTok. Itu kayaknya kafe itu, yang barusan kamu bilang itu. Di sini, Bu. Kafe yang dia jualan roti itu. Oh, kalau yang kafe yang di sini, Bu. Oh, salah ya. Oh. Yang di sini, Bu. Oh, oke. Ya. Yang begitu, Bu. Sekian progres saya, Bu. Bentar, kok sedikit banget. Coba lihat ininya, coba lihat halaman pertamanya. Nah, kamu baru sini ya, berarti yang sini belum ya? Iya, Bu. Oke, ya, sama sini ya, belum ya? Oke, ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Ya, silakan siapa? Yuk, silakan berikutnya siapa? Izin, Bu. Saya. Ya, silakan. Ya, izin share screen ya, Bu. Ya. Jadi, saya mengambil kawasan 4, Bu, di Jalan Ahmad Yani. Jadi saya baru ngambil layer yang paling depannya aja, Bu, belum ke belakang. Jadi di sini Harusnya, ada... Sebentar. Harusnya yang mana kamu? Kawasannya mana? Ini, Bu, kawasan Ini 4, Bu. Kamu gambarkan nggak di sini? Enggak ya? Harusnya Iya, mana? enggak. Harusnya. Ada memanjang sampai belakang, Bu. Saya baru Nanti layer yang depannya. dilanjutkan lagi ya. Terus, Ya, baik, Bu. silakan. Jadi yang di layer depan ini ada 6 fungsi bangunan. Jadi ada sekitar 7 diantaranya itu bangunan yang kosong, seperti bangunan nomor 1 ini. Mereka itu baru dicat aja, Bu. Jadi dia ada 2 lantai, baru bangunan yang kedua ini juga kosong. Tapi kalau saya lihat di Google Earth kemarin itu ada tulisan Bank Nasional, tapi setelah saya survei kemarin itu tulisannya sudah ditutup, Bu. Jadi dia juga udah kosong juga. Nah, lalu yang ketiga ini ada ruko yang sederet 3, itu
kosong juga sih Bu, ditutup lalu depannya itu agak berantakan Bu. Nah lalu selanjutnya nih ada yang keempat, itu juga kosong, sebelumnya itu difungsikan sebagai kafe, tapi sekarang kafenya itu sudah pindah ke jalan lain. Lalu yang kelima ini ada toko souvenir dan batik. Kemarin saya lihat sih tutup tokonya siang hari sekitar jam 2. Lalu yang 6 ini juga kosong, dia ada brosur ada spanduk tulisan dijualnya yang terlipat di area sini. Lalu yang nomor 7, 8, 9 yang berderet ini itu toko peralatan olahraga semua. Lalu yang nomor 10 ini juga kemarin saya lihat kosong. Yang nomor 11 ada toko peralatan musik dan olahraga. Lalu yang nomor 12 dan 13 ini juga sama, toko peralatan olahraga. 14 juga toko peralatan olahraga. 15 ini udah kosong. Saya lihat kemarin udah nggak ada pamfletnya. Kalau yang 16 ini kantor ekspedisi JNT. Lalu yang 17 ada toko furnitur. Baru yang 18 ini ada Bank ATM BNI sama Indomaret. Di lantai bawah aja. Yang lantai atasnya sepertinya kosong. Soalnya nampaknya berantakan. Mungkin itu saja Bu. Nanti lanjutkan lagi ya, Amatul Ya baik Safira. Bu. Baik Bu. Makasih Bu. Oke, lanjut siapa? Saya Bu, izin presentasi ya Bu. Ya, silakan. Ya, jadi kawasan yang saya pilih itu merupakan kawasan yang nomor 8 Bu. Jadi pada kawasan ini tuh letak jalan besarnya itu ada di Jalan Surabaya, Jalan Pandu, Jalan Haji Ani Indrus, Jalan Pegadaian, dan juga Jalan Chong Yong Hian. Jadi pada fasad ini yang saya analisis ini pada progres kali ini yang merupakan Jalan Surabaya, Jalan Pandu, dan Jalan Haji Ani Indrus ini. Jalan Pegadaian dan Jalan Chong Yong Hian ini belum saya pergi survei Bu. Mungkin nanti next-nya mungkin akan saya pergi survei yang kedua jalan ini. Jadi letak kawasan ini tuh sebenarnya seberangnya itu ada ikonik kota Medan Bu, yaitu ada Tower Medan di sini. Tapi di seberangnya. Terus untuk yang ini itu merupakan pada kawasan ini itu sebenarnya paling banyak itu merupakan ruko-ruko untuk perdagangan Bu. Jadi seperti ada CV Setiabudi Elektrik ini merupakan ruko yang memang menjual untuk spare part mobil dan juga spare part motor. Dan juga ada di bawahnya itu ada sepertinya ruko, ada berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga ada cabang BCA di sini Bu. Dan juga ada beberapa pertokoan gitu. Kemudian di sini ada Swiss Berlin, ini merupakan hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Surabaya. Kemudian ada Gunung Mas, toko Gunung Mas ini juga menjual berbagai macam alat teknik Bu, seperti pompa air dan juga ada spare part-nya. Kemudian ini juga menepati workshop, ini merupakan bengkel. Kemudian di Jalan Pandu dan juga Jalan Haji Ani Idrus ini juga sama. Kebanyakan kawasan ini itu merupakan kawasan perniagaan Bu. Jadi menjual berbagai macam alat seperti spare part tadi. Terus ini ada Wiratek itu dia menjual semacam mesin gitu, mesin pompa air dan juga berbagai macam mesin gitu. Kemudian Garuda Mas ini juga merupakan penjualan, mereka menjual seperti spare part juga. Dan ada Galang Mesin dan juga Firman Medan ini juga menjual spare part. Jadi kawasan ini memang kebanyakan yang rukonya itu diperuntukkan untuk menjual spare part di Jalan Pandu dan juga Jalan Haji ini. Untuk mungkin itu aja Bu, sekian dari saya. Bentar. Kamu tadi ini ya, kamu bagiannya oke, dan sudah kamu petakan semua ya? Iya. Cuman yang 2 jalan ini belum saya pergi survei, jadi belum ada foto di harusnya kan sampai ada sisi ya. Oh. Ya, makanya kok sedikit banget kamu. Oke. Rumahmu sekitar situ ya? Rumah saya enggak sekitar sini, Bu.
Oh, kok kamu bisa memberi data lebih konkret? Oke ya. Cukup, Bu. Oke ya. Terus lanjut. Baik, Bu, makasih. Kita mau berangkat jam berapa? Pokoknya yang penting ambil dulu ya nanti ya. Ya, silakan Ubid. Baik Bu, apa sudah terlihat? Ya. Oke, terima kasih Bu. Di sini saya mendapatkan area yang nomor 16 cukup besar. Jadi yang akan saya presentasikan di sini adalah bangunan-bangunan yang ada di Jalan Jawa dan Jalan HM Yamin. Yang pertama, bangunan pertama ini ada rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Murni Teguh. Ini terdiri dari 7 lantai dan buka 24 jam. Menurut saya ini adalah gedung baru. Lalu yang kedua ada pusat perbelanjaan atau mall Center Point yang terdiri dari 8 lantai. Bukanya dari jam 10 pagi sampai 10 malam dan merupakan gedung baru. Yang ketiga ada kantor KAI. Ini ada 3 lantai sepertinya. Bukanya dari pagi sampai sore, lalu merupakan gedung lama. Yang keempat, ini ada kantor Dinas Pariwisata. Bukanya dari pagi sampai sore. Untuk lantainya saya kurang yakin, Bu, karena susah dilihat. Ini merupakan gedung lama. Yang kelima ada Pos Indonesia. Ada 3 lantai dan bukanya dari pagi sampai sore yang merupakan gedung lama. Lalu di sini ada ruko-ruko yang semuanya terdiri dari 3 lantai dan merupakan gedung lama. Lalu sebelahnya ada Bank Mayapada yang beroperasi dari pagi sampai sore dan merupakan gedung baru. Lalu di sini ada ruko 3-4 lantai yang merupakan gedung lama dari fasadnya. Lalu di sini ada kantor, tapi saya kurang tahu Bu, kurang ada di sini nggak ada tulisannya. Dari fasadnya ini gedung baru. Lalu ada yang ini ada ruko, ada yang 3 lantai dan 4 lantai. Dari fasadnya ini gedung lama. Lalu ada Bank Niaga, dari fasadnya ini gedung baru. Lalu ada ruko 4 lantai. Lalu ada JNT, ini saya kurang tahu Bu, masuknya ke toko ya Bu? JNT ya, JNT itu masuknya toko ya. Oke Bu. Lalu di sebelahnya ada toko juga, pet shop yang merupakan 4 lantai. Lalu yang ke-13 ada toko-toko 3 lantai dan juga ada ruko. Sebelahnya ada rumah lama yang sudah sangat mungkin terbengkalai ya Bu, tuh kayaknya udah dijual. Terdiri dari 2 lantai yang merupakan gedung lama. Lalu sebelahnya ada ruko-ruko 3 lantai. Sebelahnya lagi ada ruko lagi dan yang ini saya kurang tahu Bu. Yang ini gedung lama, yang ini gedung baru sepertinya. Lalu di ujung ada ruko yang terdiri dari 3 lantai Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Oke.
Tapi belum semua ya UPIT ya? Baru pemetaan fungsi ya berarti ya? Iya Bu, fungsi Oke, dan lanjutan ya. iya, Bu. Tadi kayaknya ininya udah belum? Foto-fotonya udah belum? Udah Bu. Udah ya? Oh, oke. Saya tadi sempat ini menutup presentasi. Oke, ya berikutnya lanjut siapa? Izin membagikan progres saya. Oke ya. Jadi untuk kawasannya saya ambil itu kawasan nomor 9, salah satu pusat perniagaan juga, Bu. Kalau dilihat dari skema teamwork-nya, saya baru ngambil yang dari Jalan Bogor. Nah, untuk ini sebenarnya yang saya menggunakan program CADMapper untuk membuat mapnya, membuat blok plan-nya, Bu. Cuman tidak akurat, jadi saya ganti sesuai dengan yang saya survei kemarin. Nah, untuk dari yang Jalan Bogor ini saya bagi menjadi 3 segmen, yang di atas itu adalah 3 bangunan, di bawahnya ini ada 7, dan kemudian yang disusul dengan 11. Nah, untuk yang segmen yang paling atas di bagian ini, Bu, ada 3 bangunan ini. Nah, untuk bangunan yang kiri itu, Bu, saya kurang tahu apakah awalnya itu adalah satu masa atau bukan, cuman kalau dilihat dari bentuknya dari sisi kirinya itu kelihatan seperti satu bangunan, terus yang untuk warna biru ini direnovasi begitu. Nah, untuk sebelumnya itu bangunan-bangunan ini saya bagikan menjadi 2 kategori, yaitu bangunan aktif dan yang tidak aktif. Nah, kemudian untuk segmen yang di tengah ini ada 7 bangunan ini. Nah, untuk yang paling kiri ini adalah yang di area sisi ini, yang ini. Nah, yang bangunan ini seperti bangunan lama, dilihat dari fasad yang menggunakan kayu ini dan elemen-elemen yang cukup berumur gitu, Bu. Nah, kemudian di sampingnya ada bangunan yang baru dan tidak aktif. Dan dilihat dari sini ada bangunan atau ruko yang baru juga. Nah, kemudian yang sampai di bawah atau segmen yang paling biru muda ini, Bu, yang di paling kiri ini ada bangunan baru. Nah, untuk fungsinya ini saya rasa cukup versatile ya, Bu. Kalau dilihat dari atas ini dia milik salah satu company atau perusahaan, cuman di bagian lantai satunya itu disewakan begitu menjadi retail. Kalau fungsi bangunan atas itu saya kurang tahu untuk apa, tapi kalau dilihat dari banner mereka itu mereka menawarkan jasa consulting atau semacamnya. Kemudian disusul dengan bangunan sampingnya itu ada 2 bangunan ini. 2 bangunan ini terlihat seperti bangunan lama karena elemen-elemen seperti arch-nya ini. Kemudian ada bangunan di samping ini adalah tempat tinggal, Bu. Untuk foto ini saya ambil di waktu siang menjelang sore, Bu, sekitar jam 2. Nah, kemudian ada bangunan 2 lantai juga di sini yang sudah cukup berumur. Nah, kemudian di samping-sampingnya itu ada toko-toko juga, Bu. Nah, begitu seperti di Jalan Bogor saya, Bu. Udah? Udah, Bu. Iya, Bu. Stefan? Udah? Sudah, Bu.
Oke. Kok cuman sedikit ya kayaknya ya? Iya. Yang ini 3 ini nggak kamu belum dikerjakan atau memang bukan zona kamu? Milik saya, Bu, cuman karena kurang akurat jadi saya ubah lagi, Bu. Oke oke oke. Artinya nanti harus diselesaikan ya? Iya, Bu. Ya, oke. Silakan, siapa lagi? Terima kasih, Bu. Silakan siapa? Izin Bu, saya follow presentasi. Ya, silakan Joanna. Ya, silakan. Joanna suaranya nggak dengeran. Oh iya Bu, maaf Bu, saya lupa akan saya ulang lagi Bu. Nah, jadi lokasi yang saya ambil itu adalah lokasi ke-14, di mana di Jalan Kesawan di sebelah sini, kemudian ada koridor jalan perdagangan dan Pulau Pinang. Nah, jadi untuk sebelumnya saya ingin minta maaf karena sebelumnya saya kira yang dikerjakan itu adalah satu sisi saja. Jadi yang hari ini akan saya presentasikan itu adalah di bagian sisi Jalan Kesawan. Oke, nah jadi untuk gambarnya itu saya menggunakan CAD Mapper dari CAD Mapper, kemudian di AutoCAD dan pemberian warna dan penomoran. Total di sisi sebelah jalan ke sana itu ada 34 bangunan. Dan untuk gambar-gambarnya ini saya mencoba untuk susun jadi satu buah gambar agar kita bisa melihat perbedaan ketinggian dari setiap bangunannya. Jadi bisa dilihat dari nomor 1 sampai 14. Nah ini seperti ini perbedaan ketinggiannya. Nah jadi ya kalau di koridor ke sana itu kebanyakan bangunannya itu fungsinya adalah fungsi komersil yang bisa terlihat dan banyak bangunan-bangunan yang masih lama. Seperti seperti yang bangunan pertama itu sebenarnya di bagian sisi kesawan itu dia tidak ada nama bangunannya Bu. Tapi kalau di ke arah sana ke arah Jalan Pulau Pinang ini ada namanya PT Asuransi yaitu Jasa Indo. Jadi sepertinya ini tetap satu bangunan yaitu digunakan oleh PT Jasa Indo. Kemudian kedua ini dulunya itu adalah department store, namun sekarang sudah direnov seperti ini dan sepertinya dibiarkan kosong saja. Yang ketiga ini ruko, 4 juga ruko. Nah yang nomor 5 ini Galani ini setelah saya searching di Google sebenarnya dia juga department store, namun namun sekarang sepertinya sudah tidak difungsikan lagi Bu, karena jika dilihat lebih di zoom ini sudah dijual rukonya. Next ini yang keenam juga ruko, tapi sepertinya hanya bagian bawahnya yang difungsikan karena pintunya juga sudah terbuat dari seng. Kemudian yang ketujuh juga ruko yang sudah mulai dijual. 10, 8, 9, 10 itu juga ruko. Kemudian di nomor 11 ini adalah warkop seperti yang terlihat. Sebenarnya banyak bangunan lama yang di koridor ke sana. Kemudian 12 ini juga
sebenarnya ruko, tapi saat saya mengunjungi tempat ini dia sudah difungsikan sebagai area pos kamling. Jadi saat saya berdiri di sebelah sini dan melihat ke atas, sebenarnya bangunan lantai 2-nya itu udah kosong, Bu. Jadi cuman secondary skin yang di luar saja yang masih bertahan. Kemudian untuk 13-nya juga ruko, dan 14 ini adalah gedung dari si harian analisa. Selanjutnya ini adalah data nomor 15 sampai 34. Nah, jadi di sebelah sini 15, 16 itu masih ruko, dan untuk 17 ini ruko yang di bawahnya ada jualan, yaitu menjual peralatan musik, kemudian 18 itu golf, 19 itu juga perlengkapan olahraga, 20 ini juga ruko, yang 21 ini alat olahraga. Jadi sebenarnya area kesan ini banyak bangunan-bangunan yang nampaknya ruko, tapi sebenarnya udah ditinggalkan karena bagian luarnya itu kebanyakan digembok gitu. Kemudian yang 23 ini jual peralatan olahraga juga. Yang 24 rumah tinggal, sedangkan yang 25 menurut saya ini sudah lumayan ditinggalkan, Bu. Karena luarnya digembok. Yang 26 ini nampaknya juga sudah mulai ditinggalkan, 27, 28 juga ditinggalkan karena agak kurang terawat. Juga dari bangunannya sendiri itu mereka sampai gembok atas bawah. Yang 29 ini peralatan olahraga. Nah, kemudian 30 sebenarnya saya mengira ini ruko yang masih ditempati karena masih lumayan bagus. Tapi ternyata di sebelumnya di bagian ini tuh ada gemboknya, gembok besar. Jadi saya kira itu ruko yang sudah ditinggalkan, yang sudah tidak dihuni. Tapi ternyata saat saya sedang melihat-lihat, saat saya sedang survei, ternyata mereka yang pemilik si istana ini, Istana Musik and Sport, mereka menyimpan barang-barangnya itu di ruko 30 di bagian bawahnya. Jadi pakai sebagai gudang ya berarti? Iya, Bu. Di bagian bawahnya. Saya coba mengintip sih, Bu, tapi dalamnya itu sebenarnya sudah terlalu gelap, mereka nggak pakai lampu. Jadi yang saya lihat itu cuma barang-barang yang bertumpuk-tumpuk di bagian dalamnya. Kemudian yang 31 ini yang jualan music and sport seperti yang terlihat. Kemudian ya ini barang-barangnya yang masih berjejer di depan ruko Haribo Bros. Kemudian ini Raja dan Sport, ini jual peralatan olahraga, dan yang ini bangunan terakhir itu di sebelah sini itu kosong, dia tertutup, sepertinya ditinggalkan. Namun yang di paling ujung sebelah sini itu jual kafe. Ya, sepertinya itu saja, Bu, yang dari saya. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Lanjut, siapa? Izin share screen, Bu, sebelumnya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya. Jadi yang saya ambil, Bu, untuk tugas kali ini ada pada kawasan nomor 6. Tapi saya minta maaf sebelumnya, Bu, karena yang masih saya observasi ke sana kemarin itu masih yang bagian di seberang dari punya teman saya yang nomor 7. Oke, ya. Masih yang di Jalan Pemuda, masih area depannya, Bu. Lanjut. Sebentar. Bu, Ini tadi siapa? Namanya siapa? Sebentar, Pak. Ini siapa ini? Joycinda, yang Bu. ini. Oh, Joycinda. Oh, ya. Silakan. Total kira-kira ada 16 bangunan, Bu, pada bagian depan yang saya kategorikan menjadi tempat peribadatan. Bangunan tempat tinggal ini sebenarnya, Bu, dia lebih ke ruko-ruko kosong yang saya juga nggak tahu dia sekarang itu jadi apa. Yang pertama, dari bangunan paling depan ada Frito Chicken, yang dimana dia termasuk bangunan komersial. Yang kedua, ada Bintang Jaya Spring Bed. Saya udah masukkan ketinggiannya, Bu, tapi masih dalam perkiraan dari jumlah lantainya. Yang pertama Frito Chicken dengan ketinggian kurang lebih 13 meter, dengan total lantai ada 3. Yang kedua Bintang Jaya Spring Bed
dengan ketinggian lebih kurang 11 meter. Yang ketiga ada French Bakery dengan ketinggian lebih kurang 18 meter. Kalau dari Google Yang Earth bisa keempat ada dihitung, dari Google Earth bisa dilihat ketinggian nggak sih? Saya kurang tahu Bu, nggak tahu semua fiturnya juga. Tahu saya bisa, setahu saya. Oke, ya lanjut. Oke, yang keempat ada Hermes Palace dengan ketinggian kurang lebih 50 karena 14 lantai. Yang kelima ada bangunan kosong, di mana ruko ini kosong, nggak ada aktivitas sama sekali di sana. Oh Ibu, sebelumnya ini saya kemarin surveinya sekitaran jam 2 siang. Oke, yang keenam ada showroom dengan ketinggian lebih kurang 11 meter. Yang selanjutnya ada Masjid Zubaidah dengan ketinggian lebih kurang 12 meter. Selanjutnya ada Penin Bank dengan ketinggian lebih kurang 16 meter. Selanjutnya ada SIM Niaga dengan ketinggian lebih kurang 18 meter. Selanjutnya juga ada Bank BNI dengan ketinggian lebih kurang 24 karena 5 lantai. Yang selanjutnya ada Bank BTN dengan ketinggian lebih kurang 16 meter. Selanjutnya juga ada ruko kosong yang tidak diketahui fungsinya sekarang apa. Dengan ketinggiannya lebih kurang 16 meter juga. Yang selanjutnya ada MC Pizza dengan ketinggian lebih kurang 16 meter. Yang selanjutnya ada ruko kosong juga dengan total lantainya 4 lantai dengan ketinggian lebih kurang 16 meter. Selanjutnya ada AJ Furniture dengan ketinggian lebih kurang 10 meter. Yang paling terakhir ada Afros Bu dengan ketinggian lebih kurang 20 meter. Untuk fungsi lama dan fungsi barunya saya belum masukin Bu karena masih ragu-ragu. Oke, ya. Sekian mungkin Bu dari saya. Ya, oke lanjut. Siapa lagi? Terima kasih Bu. Siapa berikutnya? Izin Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, udah. Saya mengambil mapping dari nomor 3 nih. Bu. Di bagian depan sini tuh ada lonsum Bu. Dan di sampingnya lonsum ini ada ruko yang lagi disewakan Bu. Dan di sini juga sepertinya bangunannya mesti digembok atau dikunci Bu. Lalu di sini ada bangunan yang kosong Bu. Lalu di sini ada tempat ruang makan Bu, tempat ruang makan nasi Bu di sini. Lalu di belakang lonsum ini ada tempat ruko, tempat jual-jual makan nasi Bu. Lalu sebelahnya ada tempat bangunan ruko yang sedang disewakan Bu. Lalu sebelahnya juga ada ruko-ruko tempat jualan makanan Bu. Dan ruko-ruko yang tertutup Bu. Lalu di sebelahnya
masih ada ruko-ruko yang belum yang masih kosong gitu. Lalu di sini itu ada bangunan tua yang sudah lama, Bu. Untuk di sini di samping sini ada tempat makan, lalu di sampingnya ada ruko-ruko, Bu. Ruko-ruko. Lalu sampingnya juga ada ruko-ruko, Bu. Ruko-ruko makan nasi. Lalu sampingnya juga ada ruko-ruko jual makanan. Lalu sini juga ada bangunan yang terbengkalai, Bu. Ini dia foto-fotonya, Bu. Ini dia bangunan yang terbengkalai, Bu. Nah, foto-fotonya usahakan fasad ya. Ini kan Baik, Bu. masih beragam sudut kan, ada yang perspektif, ada yang fasad, ada macam-macam kan. Iya, Bu. Oke. Berikutnya, silakan siapa? Cuman gitu aja sih. Makasih, Bu. Silakan berikutnya siapa? Rehan Padilla. Izin Bu, apakah sudah terlihat? Jadi saya ambil bagian yang nomor 12 Bu, di daerah MT Haryono sama Jalan Iren Barat. Kemudian untuk yang di bagian depan ini ada multifunction hall Uniland. Kemudian di sini ada kendala yang sebelah kiri, Bu. Jadi setelah saya survei kemarin, ternyata full jalur kereta api, Bu. Jadi nggak bisa diakses sama sekali untuk bagian sebelah kirinya. Kemudian yang untuk sisi sebelah Jalan Iren Baratnya itu ada yang Uniland multifunction hall ini. Ini lumayan panjang. Kemudian yang kedua ini ada Tengah People and Place yang merupakan kafe, restoran. Biasanya itu bukanya di jam-jam 10-an mulainya gitu. Terus di wilayah yang ketiga ini ada ruko, ada komersial dan hunian. Jadi dari yang saya lihat sebelumnya itu ini ada kayak beberapa yang komersial, namun ada yang beberapa dia hunian yang sama sekali nggak dibuka untuk umum. Terus yang keempat ada vihara yang digunakan untuk tempat ibadah. Yang di sebelahnya itu juga ada ruko hunian. Nah, untuk yang di sebelah vihara nomor 4, antara nomor 4 dan nomor 5 ini merupakan dari lokasi masuk untuk parkir Tengah People and Place. Jadi untuk parkir kafe tersebut melalui akses dari sini. Kemudian yang terakhir nomor 6 itu ada vihara yang tempat ibadah juga. Tapi yang saya temukan ada beberapa kendala, Bu. Kayak yang sebelah kiri ini ada jalur kereta yang bisa diakses. Kemudian yang di bagian sini juga udah ditutup jalannya, Bu. Jadi nggak bisa diakses juga. Udah? Sudah, Bu. Nanti kayaknya Rehan kamu kebetulan juga ini ya, ketua kelas ya? Iya. Ya, nanti kamu kan ini sedikit banget ya yang kamu petakan ya. Nanti saya minta tolong kamu untuk membuat peta kunci keseluruhan ya, yang 1 sampai 18-nya ya. Peta kunci itu bisa kamu screenshot dari Google Earth, kemudian tolong buat area-area yang kemarin saya buat itu menjadi lebih rapi. Karena itu nanti jadi peta kunci di dalam buku tugas kelas kita. Ya.
Izin bertanya Bu, untuk peta kunci ini maksudnya mapping dari keseluruhan wilayah yang Ibu bagi kemana Bu? Yang kemarin saya buat itu kan saya SS-nya masih garisnya masih bengkok-bengkok lah, masih apa, terus saya nulis tangan apa angkanya juga masih pakai tangan ya. Silakan tolong dibuat lebih rapi maksud saya. Baik Bu. Ya, selanjutnya. Sebelumnya izin bertanya Bu. Kenapa? Izin bertanya yang mengenai kendala saya yang di sebelah kiri itu kan Bu ada full jalur kereta api. Jadi itu nggak usah saya ambil foto sama nggak usah saya pasang atau Kalau gimana? memungkinkan silakan, tapi kalau tidak enggak. Oh, baik Bu. Artinya kan berarti yang sebelah kiri stasiun rel kereta api kan berarti. Iya. Kalau kamu bisa foto dari luar bisa silakan lebih bagus ya. Kemarin itu yang saya lihat ada kayak tembok itu Bu, jadi nggak bisa keakses Nggak bisa ya. seluruhan. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan lanjut. Siapa? Gama. Silakan. Izin share screen Bu. Apa sudah terlihat Ibu? Oke Bu, yang untuk bagian saya kayak saya mengambil kawasan yang di nomor 2. Ini untuk yang bagian maps-nya, untuk area lokasinya. Nah, dari yang saya lihat baru yang bagian pinggir-pinggir aja ya sih Bu. Untuk di bagian sudut sini terdapat bangunan Bank Mandiri di daerah Jalan Balai Kota. Yang untuk daerah sini ini Jalan Jenderal Ahmad Yani Bu. Yang untuk bangunan-bangunannya di sini yang di bagian sini ada Bank Mandiri, habis itu ada deretannya ada Bank Muamalat, di sebelahnya juga di sini cukup lebar. Lalu di sebelah sini di sudut jalan sini ada Bank Mandiri juga. Kalau masuk ke area jalan sini di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di area sini banyak bangunan-bangunan kosong juga yang saya tandai kayak yang warna pink ini. Di sini juga ada bangunan notaris gitu. Habis itu ada juga di belakangnya ada toko alat tulis gitu. Yang untuk sekitaran sini itu kebanyakan bangunan-bangunan kosong Ibu, kayak udah nggak kepake. Saya rasa ini bangunan lama. Untuk areal sebelah sini itu daerah sini tuh Sungai Deli Bu. Jadi di belakangnya ini kebanyakan bangunan kayak rumah-rumah warga. Jadi ini gambar-gambar yang saya ambil. Kayak Bank Mandiri di Jalan Balai Kota, habis ada Bank Muamalat, kantor notarisnya. Dan ini yang kayak salah satu contoh bangunan kosong juga Ibu. Itu saja Ibu. Oke, ya.
Siapa lagi berikutnya? Ayo. Berikutnya ada lagi? Kalau dilihat dari yang hadir 17, berarti kurang satu lagi yang belum presentasi atau belum buat. Atau ada yang punya atau ada yang double device-nya. Oke, ya jadi tadi kalau dari pemetaan kalian, kalau dari pemetaan yang kalian lakukan secara kasar tadi ya, secara draft, secara sementara, kita bisa melihat pembagiannya seperti yang saya tulis di WA Group ya. Jadi dari fungsinya, kemudian dari kapan kalian merekam aktivitasnya, apakah siang, pagi, sore, gitu ya. Kemudian tinggi bangunan, kemudian fungsi lamanya seperti apa dan fungsi barunya seperti apa kalau itu adalah bangunan lama dan direfungsi. Dan kemudian satu lagi di situ saya lupa ininya, apakah itu bangunan baru, apakah itu bangunan lama. Ya, jadi itu salah. Kalau yang saya lihat dari cara kalian mempresentasikan tadi, ada 5 hal ya yang bisa diidentifikasi dari area-area yang kalian buat. Silakan tolong terfokus dengan 5 ini dan saya melihat memang ada beberapa contoh yang menarik ya cara kalian presentasi dan salah satunya adalah siapa tadi? Siapa tadi ya? Siapa tadi ya? Ini punyanya siapa ini ya tadi ya? Elisha, Bu. Punyanya siapa ini? Yang saya share itu. Punya siapa itu yang saya share? Itu Bu, saya Bu. Felisa. Oke. Nah, ada yang cara mempresentasikan ini unik ya, tapi identifikasinya yang saya lihat di sini. Jadi dia melihat kalau tadi punya Felisa, dia tidak ada jamnya ya. Tidak ada jamnya ya. Kalau ini dia ada jamnya. Jam operasional. Jadi di bawah itu tulisannya punya si Felisa tampak jalan berapa 15 meter dan sebagainya. Di sini ada tambahan 24 jam kemudian jam operasional. Ya, jadi bisa digabungkan informasi antara cara gambarnya Felisa dan yang di bawah itu siapa itu? Ubit atau siapa tadi? Siapa itu yang fungsi dan tinggi bangunan yang saya share tuh punya siapa? Ubit atau punya siapa? Entah punya siapa ya, tadi saya lupa ya. Itu menarik juga cara bahasnya. Ya. Oke, minggu depan kalian presentasinya harus sudah mulai seragam ya. Kita pakai punyanya si Felisa dan Ubit ya digabungkan. Tapi dengan syarat kalian sudah juga memasukkan atau silakan mau pakai apa tadi siapa tadi ya yang siapa Rehan atau siapa ya tadi itu ya
Yang pakai apa tolong di-share di WA group. Kalau itu lebih gampang silakan ya. Pakai apa tadi? Siapa tadi yang nomor 2 tadi? Saya Bu, pakai SW Maps. Tolong ditulis aja di grup apa namanya. Oh, SW Maps ya. Nanti kalau itu memang lebih enak untuk mengidentifikasi silahkan. Karena nanti kita usahakan itu bisa masuk web. Oke ya, itu kalian sudah presentasikan hari ini, silakan sampai jam 4 kalian perbaiki. Untuk selanjutnya minggu depan kalian harus presentasi lagi dan saya jelaskan tentang apa kapasitas tugas kalian dalam konteks konservasi yang lebih kita kenal dengan Main Street Program sebenarnya ya. Kita mempetakan yang kemudian dianalisa dan sebagainya untuk kawasan-kawasan perdagangan tapi di kota lama, di pusat kota lamanya. Oke? Ya. Silahkan lanjutkan dan kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore semuanya.